Episode ke-18, bab 44, Senior yang penyayang. Cheng Anya tampak acuh tak acuh. Dia pada kenyataannya tenang. Dia menatap mata yang sekun dan mengangguk. Iya, berjuang hanya akan membuatnya terlihat lebih sedih. Keberadaan Ning Ning adalah bukti terbaik. Bagaimana seseorang yang pintar seperti yang sekun tidak menebaknya. Lampu kuning dan redup dari lampu jalan menyinari wajah yang sekun. Setengah terang dan setengah gelap, kelopak matanya sedikit terkulai untuk menyembunyikan luka di matanya. Yang sekun adalah orang yang sombong. Dia tidak akan rela mengungkapkan kelemahannya di depan orang yang dia cintai. Sebenarnya aku sudah menebaknya sejak lama. Ketika saya pertama kali bertemu Ye Chen 2 tahun lalu. Saya merasa dia tampak akrab. Saya baru menyadari ketika Ning Ning bertambah tua bahwa dia tampak seperti Chip dari blok lama. Yang sekun mendongak tersenyum lembut dengan sedikit kepahitan. Saya menyebut MBS dan Ye Chen beberapa kali. Tetapi Anda tidak beraksi. Saya pikir itu hanya kebetulan. Cheng Anya mendengarkan dengan tenang. Tenang seperti pegunungan musim semi. Selama beberapa tahun terakhir yang sekun telah banyak membantu Cheng Anya dan putranya. Dan dia berterima kasih padanya. Selain tidak bisa membalas perasaannya, Cheng Anya rela melakukan apa saja untuknya. Dia berkontribusi diam-diam selama 7 tahun tanpa meminta imbalan apapun. Cheng Anya ingin memperjelas beberapa kali, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya semua orang cerdas dan sangat sadar. Ye Chen tidak tahu tentang keberadaan Ning Ning. Kata Cheng Anya tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Itu hanya kesalahpahaman 7 tahun yang lalu. Kesalahpahaman yang indah yang memberinya hadiah terbaik di dunia. Dikatakan demikian, selain Ning Ning, kamu tidak memiliki hubungan dengan Ye Chen. Senior, kami sudah saling kenal selama 7 tahun. Anda harus tahu bahwa saya tidak menginginkan hubungan di mana saya bukan satu-satunya. Nyonya Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya melayang di benak Cheng Anya. Dia sedikit pahit tentang hal itu. Bagaimana kalau menjadi pacarku? Aku sudah menyukaimu selama 7 tahun, kata yang sekun dengan tegas. Matanya yang lembut memiliki semacam ketangguhan dan sedikit harapan yang tidak bisa dilihat. Senior, berhenti bercanda. Aku Cheng Anya terkejut. Matanya melebar karena dia tidak mengharapkan yang sekun untuk mengaku. Selama 7 tahun terakhir mereka telah menjaga batas dan tidak pernah melewatinya, seolah-olah itu adalah kesepakatan diam-diam. Kamu tahu tentang masa laluku dan tahu bahwa aku memiliki Ning Ning? Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dariku. Senior, saya berbicara dari hati saya. Saya belum pernah melihat pria yang lebih baik dari Anda. Dalam hidup saya, aku tidak pantas untukmu. Aku tidak peduli. Yang sekun tiba-tiba memeluk Cheng Anya dan dengan tegas berkata, aku tidak peduli sama sekali. Saya hanya tahu bahwa saya mencintai Cheng Anya. Bab 45. Jadilah pacarku. Senior, Cheng Anya ingin mendorongnya, tetapi dia memeluknya lebih erat. Diam-diam, dia memiliki senyum yang masam di hatinya. Senior sangat tidak terduga malam ini. Apakah penampilan Ye Chen yang mengganggu ketenangan senior? Kamu tidak perlu berbicara, dengarkan saja aku. Yang sekun memeluknya erat-erat, seolah-olah dia mencoba menggosok tubuh harum yang dia cintai dan telah disiksa selama 7 tahun terakhir ke dalam daging dan darahnya, sehingga mereka tidak akan lagi dipisahkan. Anya, aku mencintaimu. Dewa bisa bersaksi bahwa aku mencintaimu. Saya tidak peduli tentang Ning Ning. Ketika aku jatuh cinta padamu, aku sudah tahu tentang Ning Ning. Tapi apakah itu penting? Saya pernah berpikir untuk menyerah. Saya telah memainkan permainan yang sangat sulit dan tidak pernah bisa melewati tahap terakhir. Saya pikir saya bisa menyerah pada Anda jika saya melewati tahap itu. Sudah 7 tahun, permainannya tidak lagi sesulit dulu dan saya sudah mencapai tahap terakhir berkali-kali.
Berkali-kali saya bisa melewatinya selama saya menekan tombol enter, tetapi pada akhirnya saya tidak menekannya karena saya tidak ingin menyerah pada Anda. Jika karena Ning-Ning aku tidak menyukaimu, maka aku sama sekali bukan bangsawan. Hanya percayalah pada ketulusanku. Sepanjang hidupku, aku hanya jatuh cinta padamu. Nada suaranya yang lembut memiliki jejak suara serak, kesedihan, dan rasa sakit beriak ringan di malam yang gelap. Malam yang gelap seolah menangisi kasih sayang pria itu. Sangat tersentuh sampai menangis. Cheng Anya merasakan sakit luar biasa di dadanya, yang terasa masam dan buncit. Sedikit rasa sakit melonjak di sekujur tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman sehingga dia menangis. Mulutnya penuh dengan kepahitan karena perasaan ini terlalu berat. Dia tidak bisa membayar bahkan dengan seluruh hidupnya. Senior, aku, Cheng Anya tidak tahu bagaimana menolak cinta yang berat ini. Jika itu pria lain, dia akan menampar pria itu dan menolak tanpa perasaan dan tanpa kehangatan. Namun, pria ini adalah Yang Sekun, senior yang memperlakukannya dengan cara yang sama selama 7 tahun terakhir. Orang yang diam-diam berkontribusi tanpa meminta imbalan apapun. Hanya jika perasaan adalah investasi, mengapa tidak menginvestasikan energi dan uang untuk saya? Aku Yang Sekun akan memastikan bahwa kamu bahagia selamanya. Cheng Anya membuka mulutnya dan menggigit bibir bawahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 7 tahun perasaan menyebur keluar seperti ledakan gunung berapi, panas dan marah. Bohong jika Cheng Anya mengatakan bahwa dia tidak tersentuh. Yang Sekun adalah pria yang baik, tetapi justru karena inilah Cheng Anya tidak berani menyakitinya tanpa keraguan. Jika dia setuju, itu berarti selamanya. Bisakah kamu dengan hati-hati memikirkan apa yang telah kukatakan padamu? Yang Sekun tidak ingin terlalu memaksanya. Tatapannya berubah dari kekecewaan menjadi tatapan sayang. Senior, tolong beritahu saya. Saya pasti akan membantu selama saya bisa melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seseorang dengan hati baja tidak akan menolak permintaannya. Bisakah kamu berpura-pura berkencan denganku untuk sementara waktu? Tuan tua telah memaksa saya untuk menikah, dan saya sudah cukup pulang ke rumah setiap hari untuk melihat seorang wanita tak dikenal menunggu saya. Kata Yang Sekun dengan tulus, meskipun tertekan. Cheng Anya menyembunyikan senyum masamnya, dan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tentu. Bab 46. Ning-Ning. Cheng Anya menaiki tangga, membuka pintu dan menyalakan lampu. Dia bersandar di pintu erat-erat dan menghela napas panjang lega. Sangat melelahkan. Baik ya Chen, dan Yang Sekun membuatnya sangat lelah. Bu, kamu terlihat seperti diinjak-injak. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ning-Ning meratap dengan elegan sambil memegang secangkir susu hangat. Bersandar di dinding. Dia mengenakan piyama kartun yang lucu. Melihat versi Chen yang lebih kecil, Cheng Anya memiliki ilusi bahwa ruang dan waktu terdistorsi. Matanya tiba-tiba menyipit. Dia melepaskan sepatunya dan berjalan untuk menarik kerahnya. Sudah jam berapa? Kenapa masih belum tidur? Anda tidak ingin hidup lagi? Pelan-pelan, lembut. Bu, jadilah seorang wanita. Ning-Ning yang cantik mengusap dadanya dan memberikannya sambil tersenyum. NR mengubah sistem pertahanan mereka lagi dan saya menantangnya. Wajah Cheng Anya penuh dengan garis-garis hitam. Segala sesuatu tentang putranya baik kecuali untuk ini. Meskipun dia masih muda, dia sangat gila, membuatnya menggertakkan giginya dengan kebencian. Sebaliknya, dia masih bisa tersenyum elegan. Kepribadian bengkok semacam ini jelas tidak diwarisi dari Cheng Anya. Tantangan apa? Anda pasti memprovokasi mereka. Cheng Anya menampar dahinya dan berkata, "Bocah kecil, tolong tahan dirimu." Ketika Ning-Ning berusia 5 tahun, dia sudah menunjukkan bakatnya dalam komputasi dan sering memprovokasi sistem pertahanan orang lain.
Ketika dia berada di Inggris, pernah ada ketika Anya menemani Klose ke jamuan bisnis. Nyonyanya menyiramkan anggur ke seluruh tubuhnya. Ningnin tampak tenang, tetapi dalam 1 minggu dia menghancurkan sistem pertahanan internal GK 3 kali. Setelah Klaus mengubah sistem, dia menghancurkannya dan dengan arogan meninggalkan babi merah muda di komputer Klaus di kantornya yang menggoyangkan pantatnya dan berteriak dengan suara baik, "Paman, kamu benar-benar amatir." Layar menjadi hitam dan 5 kata emas bersinar dari mulut babi merah muda. Klaus sangat marah sehingga wajahnya yang tampan berubah. Cheng Anya tahu bahwa putranya dianggap sebagai salah satu peretas top di dunia. Dia memiliki grup bernama Venue for Prefers, di mana talenta dari seluruh dunia berkumpul. Saya tahu. Ibu, apakah ada yang menggertakmu? Katakan pada aku. Aku akan membantumu menghancurkan mereka. Tidak masalah, apakah Anda mencoba menggertak orang lain dengan bakat Anda? Jadi bagaimana jika mereka bisa menggertakku kembali jika mereka mampu. Nada mudanya satu sangat elegan dan arogan. Cheng Anya terdiam. Bu, bosmu yang mengajakmu kencan, tapi kenapa paman yang mengirimmu kembali? Aku bertemu dengannya secara kebetulan. Oh, itu benar-benar. Apa katamu? Tidak ada, aku mengantuk, sangat mengantuk. Bayi ingin tidur. Selamat malam, Ibu. Dia menghabiskan susunya, mendorong cangkir ke tangan Chen Anya, melayang ke kamarnya dan menutup pintu. Dia telah selesai mendengarkan gosip. Ternyata itu hanya drama Kempi. Terlalu membosankan. Tidurlah kalau begitu.